Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tema atau judul yang kami ambil, yaitu Small Step, Big Impact, Sustainable Consumption. Nah, arti dari tema tersebut adalah langkah kecil, dampak besar, konsumsi yang berkelanjutan. Nah, tema ini kami ambil, dan tujuannya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai penggunaan plastik, di mana langkah kecil yang kita lakukan dengan tidak menggunakan plastik saat berbelanja dan membawa kantong belanja sendiri. Nah, hal tersebut akan mengurangi sampah plastik yang akhir-akhir ini menjadi dampak buruk bagi lingkungan. Lalu akan menjadi dampak baik bagi keberlangsungan bumi dan menuju bumi yang lebih sehat. Baik, saya akan menjelaskan apa itu sustainable consumption. Sustainable consumption adalah konsep penggunaan barang dan layanan yang mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan sosial dan ekonomi. Ini mencakup memilih produk yang ramah lingkungan, mengurangi limbah, dan mempertimbangkan keberlanjutan dalam keputusan konsumsi setiap hari. Ini merupakan langkah awal kita untuk bisa terus menjaga alam dan bisa menjalankan dengan kegiatan manusia yang bisa dibilang konsumtif. Baik, selanjutnya, beberapa topik yang terkait dengan sustainable consumption adalah yang pertama itu ada sustainable food consumption. Bagaimana cara memilih, membeli, dan mengonsumsi makanan yang baik dan sehat untuk lingkungan dan masyarakat. Hal ini bisa meliputi memilih makanan yang organik, lokal, musiman, dan seimbang. Lalu, yang kedua itu ada life cycle assessment. Bagaimana cara mengukur dampak lingkungan dari suatu produk dan jasa, produksi, distribusi, penggunaan hingga pembuatan atau daur ulang. Hal ini bisa membantu mengidentifikasi cara untuk mengukur jejak ekologis dan meningkatkan efisien sumber daya. Dan yang selanjutnya labels. Bagaimana cara mengetahui informasi tentang kualitas, asal, dan dampak lingkungan dari suatu produk atau jasa. Hal ini bisa membantu konsumen membuat keputusan yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Beberapa contoh labels yang umum adalah Fair Trade, Fair Force, Alice, dan Organic. Yang selanjutnya itu ada System Change, bagaimana cara mengubah pola konsumsi dan produksi secara keseluruhan dan keberlanjutan. Hal ini bisa melibatkan kerjasama antar pemerintah, organisasi internasional, dan sektor swasta dan masyarakat sipil. Beberapa inisiatif yang mendukung perubahan sistemik adalah 10 Years Framework of Programs on Sustainable Consumption dan Produksi 2 dan Sustainable Development Goals. Baik, selanjutnya yaitu apa yang perlu kita lakukan untuk mendukung kehidupan berkelanjutan. Yang pertama ada mengurangi penggunaan plastik. Mengurangi penggunaan plastik karena sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena selain jumlahnya yang cenderung besar, kantong plastik adalah sampah yang jenisnya sulit terurai oleh proses alam. Yang kedua yaitu menghemat energi. Kegiatan yang dapat kita lakukan untuk menghemat penggunaan energi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mematikan keran air saat tidak digunakan, memastikan tidak ada air yang bocor, memastikan barang elektronik saat tidak digunakan, dan lebih memilih jalan kaki atau bersepeda, serta menggunakan transportasi umum. Melakukan penghematan energi menjadi salah satu tindakan yang melindungi bumi kita dari pemanasan global. Dengan kata lain, mengapa kita perlu menghemat energi adalah untuk kebaikan kita juga sebagai makhluk bumi, karena persediaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan migas, ketersediaannya sangat terbatas. Yang terakhir yaitu memilih produk berkualitas dan juga ramah lingkungan. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu produk yang ramah lingkungan. Produk yang ramah lingkungan itu adalah produk yang didesain atau dimiliki atau memiliki kandungan bahan yang bisa didaur ulang dan mengurangi
kerusakan lingkungan, atau mengurangi pencemaran lingkungan dalam seluruh siklus hidup produk tersebut. Keuntungan dari mengembangkan dan memasarkan produk yang ramah lingkungan antara lain dapat menjaga sumber daya alam, mengurangi emisi, mengurangi penggunaan energi, mengurangi limbah, mengurangi pencemaran lingkungan, dan juga meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa kita harus peduli terhadap lingkungan hijau. Nah, kita hidup di dunia yang semakin bersih dan hijau adalah harapan untuk kita semua. Tapi, untuk membuat dunia ini lebih hijau, maka kita harus peduli terhadap lingkungan sekitar kita. Nah, di sini ada dua hal yang bisa kita lakukan. Untuk yang pertama, lingkungan merupakan tempat kita tinggal, di mana tempat kita tinggal dan bernapas, makan dan minum, membangun rumah, dan tempat lainnya untuk hidup. Jika lingkungan kotor, kita tidak bisa tinggal di sana. Jadi, kita harus peduli tentang kualitas lingkungan dan berusaha untuk membersihkannya. Yang kedua, lingkungan adalah tempat kita mendapatkan sumber daya alam, di mana sumber daya alam seperti kayu, makanan, dan minyak adalah hal yang penting untuk hidup. Jika kita tidak peduli terhadap lingkungan, sumber daya alam akan habis dan kita akan kehilangan hal yang penting untuk kita hidup. Jika kita tidak pedulikan, maka bisa terjadi kerusakan lingkungan, depresi sumber daya, dan lain-lain.